sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka. Sekali lagi ya, hanya drum saja. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama sekali lagi katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Katakan, ku masuki gerbangnya, haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi katakan, Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau bersyukur. Hanya Dia yang sanggup menggirangkan kita. Dan pagi hari ini kita mau katakan tidak terukur kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan, tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus, ajaib.
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama. Katakan tiada terukur kasih-Mu Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Haleluya. Saya percaya sepanjang minggu Tuhan pasti memberkati kita semua. Dan saya buka ruang kesaksian sambil menunggu kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Kalau tidak ada, kita mau menyiapkan persembahan, kita mau memberikan yang terbaik, kita mau berdoa. Saya undang Santi pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan para jemaat-Mu dapat kembali Tuhan datang beribadah ke tempat ini ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tibanya kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati persembahan kami ya Bapa, supaya persembahan kami ya Tuhan layak di hadapan-Mu ya Bapa. Sebentar kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah
firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak dan Ibu. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan terus menjadi kekuatan. Firman Tuhan ya dan amin. Dan ketika tidak ada jalan, Dia akan buka jalan. Pagi hari ini Tuhan akan perdengarkan suaranya bagi kita semua. Dan Tuhan akan menyampaikan isi hatinya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya Katakan saat ku tak melihat jalanmu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Sama-sama kita katakan hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Amin Tuhan. Hatiku percaya. Amin. Selalu ku percaya. Hatiku percaya.
Saya undang dengan kasih Kristus, Bapak Parulian pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Bapa dalam surga yang kami sembah, yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembali mengucap syukur Tuhan. Selama 1 minggu Engkau telah pelihara hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sangat baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau hadir senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Terlebih Tuhan di dalam tahun yang baru ini Tuhan, yang kami akan memasuki di dalam tahun 2023 ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami hanya bersama dengan Engkau ya Bapa. Banyak pergumulan yang akan kami hadapi Tuhan, dunia yang tidak makin menentu Tuhan. Bila kami hanya berserta dengan Engkau ya Bapa di surga. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan Engkau untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Bila Engkau menerima pujian kami Tuhan sebagai dupa yang harum Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah urapi hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Kuduskan Tuhan hamba-Mu Tuhan Yesus. Begitu juga kami Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami berlayak menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Bapa di surga. Segala kuasa tipu daya iblis yang hendak mencurigakan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Engkau patahkan segala kuasa tipu daya iblis Tuhan. Dan biarlah hanya Engkau yang berbicara Bapa. Urapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini kan tahun baru Imlek nih. Kok pada lesu? Mungkin ini ya. Apa nih? Ya, kita pagi hari ini anak-anak Tuhan kita boleh bersyukur, boleh kita bersama-sama ada di rumah Tuhan untuk kita menikmati firman Tuhan ya. Ya, bagi yang merayakan saya mengucapkan gongsi fatcoy. Ya, puji Tuhan. Ya. Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita, sedang dalam perjalanan ya bersama Erat ya. Mungkin sekarang lagi ada di Vietnam kalau nggak salah. Ya, pada pagi hari ini kita bersama-sama menikmati firman Tuhan. Sebelum nanti yang mau merayakan Imlek boleh melanjutkan acaranya dengan keluarga masing-masing. Kita pada pagi hari ini boleh menikmati firman Tuhan terlebih dahulu. Ya. Beberapa minggu yang lalu saya membawakan firman Tuhan tentang menjadi ciptaan baru. Ya, saudara mungkin masih ingat. Nah, kita akan baca lagi untuk melanjutkan pembahasan kita tentang menjadi ciptaan baru. Bagaimana kita bisa memulai untuk menjadi ciptaan baru itu. Kita kembali baca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima. Itu judul perikopnya manusia baru. Saya akan bacakan Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saya lanjutkan ke ayat yang 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya.
Waktu kita membahas tentang ciptaan baru, kita membaca ayat yang 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Nah, sebelum sampai ke ayat yang 10, di ayat yang pertama Paulus mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya. Di dalam Alkitab, ya, satu-satunya ayat perintahnya itu kurang lebih berbunyi, memerintahkan kita untuk membunuh atau untuk mematikan. Mungkin kedengarannya aneh, kok firman Tuhan memerintahkan untuk membunuh. Tetapi dalam ayat ini, kalau kita baca dalam bahasa aslinya itu ya bunuhlah, matikanlah. Ini perintah untuk membunuh. Padahal di dalam, kita tahu dalam hukum Taurat, jangan engkau membunuh. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan, Tuhan memerintahkan dengan jelas, matikanlah. Nah, tetapi apa yang dimatikan? Apa yang dibunuh? Segala sesuatu yang duniawi. Di dalam ayat ini, ayat yang kelima ini adalah awal untuk kita bisa menjadi manusia yang baru. Dimulai dengan kita mau mematikan atau membunuh, memusnahkan manusia daging kita, segala sesuatu yang duniawi. Kemudian kita mengenakan manusia baru, setelah itu kita menjadi ciptaan baru yang terus-menerus memperbaharui. Untuk kita bisa memahami tentang ayat ini, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, atau bunuhlah atau musnahkanlah segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu. Kita akan baca kisah di dalam Perjanjian Lama. Kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ini mungkin ceritanya panjang, kita akan baca bertahap ya. 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ini cerita tentang Saul. Judul perikopnya Saul ditolak sebagai raja. Saya bacakan ayat pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ayat 3, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Wah, ini ayat kalau kita baca sepintas, Tuhan itu kejam sekali. Perintahnya dengan jelas, dikatakan bunuhlah semuanya. Sama seperti tadi kita baca di Kolose, matikanlah. Kok ada dalam Alkitab ayat yang kejam sekali ya. Bunuhlah. Semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, anak yang menyusuh, bahkan lembu, domba, unta maupun keledai. Kita baca terus. Ini perintah Tuhan kepada Saul untuk memusnahkan orang Amalek. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Kita baca ke ayat yang ke-7 mulai. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Sur yang di sebelah timur Mesir. Ayat 8. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Ayat 9, tapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Perintah Tuhan kepada Saul, musnahkan,
bunuh semua, tumpas. Dewasa, anak-anak, bahkan bayi, bahkan semua ternak. Ketika Saul mengalahkan orang Amalek, di ayat 7 dikatakan dia memukul kalah. Apa yang dilakukan oleh Saul? Dia menyelamatkan Raja Amalek yang bernama Agag. Tidak hanya itu, dia juga menyisihkan domba lembu yang bagus-bagus. Tidak dibunuh, yang jelek-jelek dia bunuh. Ini melanggar perintah Tuhan tidak? Tuhan bilang bunuh tumpas semua. Yang dilakukan Saul ketika mengalahkan Amalek, rajanya dia selamatkan, ternak-ternak yang bagus dia sisihkan. Ini melanggar perintah Tuhan. Tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan sudah jelas katakan bunuh tumpas, tidak ada sisa, tidak boleh ada sisa, bahkan ternaknya pun nggak boleh ada sisa. Jadi memang tujuan Tuhan hendak menghapuskan Amalek dari muka bumi kalau kita baca di bagian yang lain firman Tuhan. Tapi yang dipikirkan oleh Saul, sayang amat ini domba yang bagus-bagus. Kita pinggirkan, ini lembu yang gemuk-gemuk, kita pinggirkan. Rajanya dia tangkap, semua yang lain dia bunuh. Jadi boleh kita katakan pada cerita ini, orang Amalek tinggal satu yang hidup, yaitu Agag rajanya. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan setelah itu? Tuhan marah. Akibatnya kita baca ayat yang 11, Tuhan berkata, aku menyesal. Ini kata Tuhan. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Jadi jelas di sini bahwa Saul sebagai raja, walaupun dia sudah mengalahkan orang Amalek, tapi dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, yaitu memusnahkan. Karena apa? Dia menyisakan satu orang Amalek, yaitu rajanya yang bernama Agag. Kalau dipikir, ini Saul nih kayaknya bijaksana nih ya. Jangan kejam-kejam amat lah, jadi orang masa semua dibunuh habis. Padahal Tuhan sudah bilang, bunuh tumpas semua sampai habis. Si Saul sisakan satu, rajanya. Nah, saudara, ketika Tuhan memberikan suatu perintah, itu pasti ada maksud Tuhan. Kita manusia ini terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Tuhan itu tahu. Alasan Tuhan menumpas Amalek itu jelas. Dan Tuhan punya alasan sendiri untuk tidak menyisakan satu pun orang Amalek di muka bumi ini. Dan itu dia perintahkan kepada Saul. Dan Saul tidak melaksanakannya. Dia hanya menyisakan satu. Mungkin ada katakanlah berapa ratus ribu orang Amalek. Semua ditumpas. Disisakan satu. Kita mungkin bisa beralasan, ya wajar lah ya. Sisain satu, ya ada hati nurani dikit lah. Masa ditumpas semua? Bener dong Saul kalau gitu ya. Tapi saudara jangan lupa, firman Tuhan tuh gak bisa ditawar-tawar. Kalau perintahnya jelas tumpas semua, ya harus ditumpas semua. Kalau ditumpas 99 disisakan satu, itu namanya tidak melaksanakan perintah Tuhan. Dan itu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Kita akan lanjut dengan cerita ini. Apa akibatnya? Apa akibat dari perbuatan Saul yang menyisakan satu orang Amalek tadi yang bernama Agag? Ini kita melompat jauh ke masa depan, ke kehidupan orang Israel di masa yang akan datang. Ketika mereka telah dibuang, ya, mereka tinggal di tanah pengasingan, mereka hidup di dalam jajahan Raja Ahasweros. Baru kita bisa melihat dampak dari perbuatan Saul ini. Kita baca di dalam kitab Ester. Ester pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian saya bacakan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini maka Haman bin Hamedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda.
Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekhai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekhai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekhai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekhai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekhai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekhai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekhai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Kita mungkin sudah sering dengar cerita ini. Ada seorang bernama Haman. Dia seorang pembesar yang sangat dihormati oleh Raja Ahasweros. Ketika dalam pintu gerbang ada seorang pejabat, pada saat itu Mordekhai itu juga sebenarnya dia pejabat, tapi pejabat yang rendah. Dia tidak mau sujud. Semua pejabat lain sujud, dia nggak mau menyembah. Ketika diberitahukan kepada Haman bahwa ada seorang bernama Mordekhai, orang Yahudi tidak mau menyembah dia sesuai perintah raja, Mordekhai marah. Tapi bagi Mordekhai hina banget kalau cuma bunuh si Mordekhai. Bagi Haman hina banget saya cuma bunuh si Mordekhai, orang tua itu. Apa yang dia lakukan? Dia merencanakan untuk membunuh semua bangsanya Mordekhai, yaitu bangsa Yahudi. Nah, siapa Haman ini? Tadi kita baca di ayat pertama. Haman bin Hamedata orang Agag. Atau Haman bin Hamedata keturunan Agag. Siapa Agag? Tadi kita sudah baca dalam 1 Samuel. Raja Amalek yang diselamatkan oleh Saul. Baru kelihatan akibat yang diperbuat oleh Saul. Jadi ketika dia menyelamatkan satu orang yang bernama Agag, itu ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Panjang saudara, sampai berulang di dalam sejarah Israel yang panjang. Baru muncul dampak dari perbuatan Saul tadi. Dalam cerita kisah sejarah riwayat orang Yahudi ada satu buku namanya Hadassah. Hadassah itu berkisah tentang Esther. Ya, jadi kisah Esther ini memang menjadi suatu hal yang istimewa bagi orang Yahudi ya. Karena mereka diluputkan dari pembantaian. Haman ini nggak main-main loh, dia sudah mengeluarkan instruksi untuk membunuh semua orang Yahudi di kerajaan Ahasweros. Pada saat itu Ahasweros itu adalah superpowernya, penguasa dunia. Dia menguasai seluruh Asia, Afrika, bahkan sampai ke Eropa. Jadi semua orang Yahudi yang ada di muka bumi pada saat itu yang disebut muka bumi, semua akan dimusnahkan oleh Haman. Gara-gara Mordekhai tidak mau sujud menyembah dia. Dan siapa Haman ini? Agag, keturunan Agag. Siapa Agag? Raja orang Amalek. Siapa orang Amalek? Orang yang bangsa yang diperintahkan Tuhan untuk dimusnahkan. Tapi tidak dimusnahkan oleh Saul. Disisakan satu Agag. Rupanya kalau menurut kisah Hadassah ini, pada zaman dulu kan kalau kita baca dalam kisah Samuel, ketika Samuel tahu bahwa Saul menyisakan Agag, dia marah. Dia datang ke tempat Saul. Lalu dia bunuh Agag itu dengan pedangnya sendiri. Tapi zaman dulu gak kayak sekarang. Kita mau nyamperin Saul 1 jam, 2 jam sampai naik mobil. Kalau zaman dulu jalannya jauh, bisa berminggu-minggu. Mungkin bisa berbulan karena jaraknya jauh. Karena Saul berperang dengan Amalek itu tidak di wilayahnya Israel. Nah, apa yang terjadi? Agag diselamatkan itu rupanya dia sempat, menurut kisah Hadassah, dia sempat, ya raja pada zaman itu ya, meniduri salah satu wanita. Makanya dia punya keturunan. Keturunan itulah yang nanti menjadi disebutkan orang Agag tadi. Dan salah satu keturunan setelah sekian ratus tahun itulah si Haman.
Kisah ini mengapa sangat penting bagi orang Israel? Bagi orang Yahudi penting. Karena ini mengingatkan mereka terus bahwa ada orang atau keturunan yang hendak memusnahkan Yahudi. Dan dalam sejarah kisah ini terulang lagi pada Perang Dunia Kedua. Ada seorang yang bernama Hitler yang hendak memusnahkan seluruh orang Yahudi. Holocaust itu. Tetapi peristiwa ini ya baru disadari orang Yahudi setelah mereka mengalami kejadian itu. Baru itu menjadi suatu peringatan yang membekas sangat dalam kehidupan mereka. Dan kemudian terjadi lagi peristiwa Holocaust pada Perang Dunia Kedua. Makanya setelah itu muncullah gerakan Zionisme itu. Orang Yahudi itu benar-benar merasa, waduh mereka ini terancam hidupnya. Makanya mereka berusaha menjadi bangsa yang sangat solid. Mereka kembali ke tanahnya, mendirikan negara Israel. Untuk memprotek kepentingan mereka sebagai bangsa. Karena mereka sadar keturunan Amalek tadi itu nggak akan pernah berakhir. Kalau menurut percaya orang Yahudi, pasti akan ada terus keturunannya hendak memusnahkan orang Yahudi. Oke, itu sejarahnya orang Yahudi. Kita kembali kepada kisah kita tadi. Apa urusannya tadi? Apa hubungannya sama ayat yang kita baca di dalam Kolose tadi? Ya, perintah Tuhan itu jelas, musnahkanlah Amalek. Gak boleh disisahkan. Walaupun cuma satu rajanya. Karena itu buntutnya panjang dan sudah terbukti dalam sejarah. Siapa Amalek? Mengapa Tuhan ingin memusnahkan Amalek? Ada alasannya. Ada alasannya. Karena dikatakan tadi kalau kita baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 1. Berkatalah Samuel, ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel keluar dari Mesir. Jadi orang Amalek ini adalah bangsa yang menghalang-halangi orang Israel. Ketika orang Israel berjalan keluar dari Mesir. Kita tahu ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka itu adalah bekas budak. Bekas budak yang keluar dari tanah perbudakan. Tentu mereka bukan tentara. Mereka bukan orang yang terlatih berperang. Mereka budak, tidak tahu berperang. Baru keluar dari perbudakan, diserang oleh bangsa Amalek. Tentu mereka kewalahan. Tentu secara logika mereka kalah. Walaupun kalau kita baca dalam kitab Keluaran, mereka akhirnya bisa mengalahkan orang Amalek. Tapi gangguan-gangguan orang Amalek selama mereka berjalan itu berulang-ulang terus-terusan. Itu yang membuat Tuhan memutuskan untuk memusnahkan orang Amalek. Karena orang Amalek ini adalah gangguan bagi umat pilihannya. Orang Israel. Akan terus-menerus menjadi ancaman. Tuhan tahu Amalek ini akan terus-menerus menjadi ancaman bagi Israel. Umat pilihannya. Makanya dia perintahkan dengan jelas musnahkan. Siapa Amalek itu? Kita baca silsilahnya Amalek. Kita akan baca di dalam Kejadian. Ya. Pasal 36 ayat 12. Di situ asal muasal Amalek. Kejadian 36 ayat 12. Timna adalah gundik Elifas anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada istri Esau. Timna gundik Elifas anak Esau melahirkan Amalek. Berarti Amalek itu anak Elifas, Elifas anak Esau. Dengan kata lain Amalek cucunya Esau. Siapa Esau? Kembarannya Yakub. Iya kan? Karena lahirnya bareng, kembar. Yakub dan Esau lahir dari Ribka. Nah, jadi kita tahu di sini
Oh, Amalek itu ternyata sepupuan sama orang Israel. Masih sepupu, ya kan? Bapaknya kan kakak adik, bukan kakak adik, malah kembar. Tetapi si Amalek ini menjadi gangguan terus-menerus. Mengapa? Nah, kalau kita baca di sini dikatakan Amalek itu cucunya Esau. Dalam Alkitab, Esau itu adalah simbol atau gambaran tentang hawa nafsu. Nafsu duniawi. Kita baca di dalam Ibrani. Di situ dijelaskan Esau ya. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Ini supaya kita bisa tahu rangkaian ceritanya dengan jelas. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 16 sampai 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi Esau di sini adalah gambaran tentang nafsu duniawi. Hawa nafsu yang rendah dikata Alkitab. Mengapa hawa nafsu yang rendah? Dia tega menjual hak kesulungannya hanya demi sepiring kacang merah. Esau itu anak sulungnya Yakub. Anak sulungnya Ishak. Dia disayang oleh Ishak. Seharusnya dia yang mewarisi hak kesulungan. Tapi adiknya Yakub memperdaya Esau dengan menawarkan sepiring kacang merah. Asal Esau mau menukarkan hak kesulungannya. Dan apa yang dilakukan oleh Esau dengan gampang dia bilang, ya udah, apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Aku sekarang lapar, yang aku butuhkan itu bukan hak kesulungan, yang aku butuhkan itu makanan. Maka bagi Esau nggak ada guna tuh hak kesulungan, nggak ada artinya, nggak ada pentingnya. Yang penting makan. Oke, saya ambil. Tuh ambil hak bagi kamu hak kesulungan. Dikasih ke Yakub, dia ambil sepiring kacang merah. Gambaran orang yang menganggap remeh anugerah Tuhan. Gambaran orang menganggap enteng. Berkat Tuhan. Perkenanan Tuhan. Karena anak sulung itu, kesulungan itu adalah berkat yang turun-temurun. Tuhan memberkati Abraham, Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati anak sulungnya. Siapa? Harusnya Esau. Tetapi karena Esau menganggap enteng hak kesulungannya, berkat itu jatuh kepada Yakub, kepada Israel. Nah, inilah ada hubungan yang kita mulai bisa melihat. Jadi Amalek yang adalah keturunan Esau itu adalah gambaran hawa nafsu yang rendah. Hawa nafsu duniawi. Yang menganggap enteng anugerah Tuhan. Yang menganggap enteng kasih karunia Tuhan. Yang menganggap enteng keselamatan dari Tuhan. Menganggap enteng korban Tuhan di kayu salib. Menganggap enteng kematian Yesus. Apa artinya sih saya keselamatan? Gak penting lah sekarang, yang penting sekarang saya dapat duit banyak. Yang penting sekarang saya berkat dulu dikejar. Yang penting saya kaya dulu sekarang. Yang penting saya senang dulu sekarang. Untuk apa susah-susah? Untuk apa menderita hanya demi mempertahankan jadi orang percaya? Bego amat. Di dunia ini kita harus kumpulkan harta. Kita kumpulkan kesenangan. Saya baru tahu, ya sebenarnya nggak baru tahu sih, udah beberapa waktu yang saya tahu. Gong si Paco itu artinya semoga kamu kaya raya, ya ternyata itu. Itu ucapan luar biasa. Gong si Paco, dia balas Gong si Paco. Semoga kamu kaya raya, semoga kamu juga kaya raya, semoga kita semua kaya raya. Ya itu adalah pola pikir dunia memang. Semua orang di dunia ini pengen kaya. Kaya raya, hidup senang, tidak susah, cukup makan. Itu juga di benak Esau ketika dia melihat sepiring kacang merah. Tapi kan begitu jauh nilainya kalau dia mengerti
bahwa hak kesulungan itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, mempunyai nilai yang kekal. Masa ditukar dengan sepiring kacang merah yang hanya mengenyangkan dia saat itu? Berapa lama sih dia bisa kenyang dengan sepiring kacang merah? 3 jam, 4 jam? Setelah itu dia lapar lagi. Tapi hak kesulungan itu nggak bisa hilang. Itu selama-lamanya, itu warisan kekal. Masa ditukar dengan sepiring kacang merah? Nah, inilah dikatakan oleh Ibrani tadi, nafsu yang rendah. Bagi Tuhan itu hina sekali. Karena apa? Karena dia menghinakan anugerah Tuhan. Ini nafsu yang sangat hina. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita nggak boleh menjadi seperti Esau. Hanya demi kepentingan sesaat, kepentingan bisnis sesaat, kepentingan kita sesaat, kita rela menjual hak kesulungan kita sebagai orang percaya. Tidak bisa, itu rendah bagi Tuhan. Ya, itu nafsu yang sangat rendah. Nah, inilah Esau dan keturunannya, termasuk Amalek tadi. Makanya Tuhan dengan bertekad bulat harus dimusnahkan. Karena kalau tidak, Amalek ini akan menjadi gangguan bagi orang Israel terus menerus. Sama. Ketika Tuhan perintahkan dalam Kolose tadi, matikanlah segala hawa nafsu itu. Karena Tuhan tahu hawa nafsu duniawi itulah akan menjadi bahaya, akan terus menerus merongrong kehidupan orang percaya. Makanya harus dimatikan, harus dimusnahkan. Jangan dikasih kesempatan hidup. Karena itu akan membahayakan kamu sebagai orang percaya. Akan terus mengancam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang dilakukan Amalek? Ya, yang membuat Tuhan begitu marah gitu ya. Kita kembali baca kisahnya. Dalam kitab Ulangan, pasal 25 ayat 17 dan 18. Ini cara kerjanya si Amalek. Judul perikopnya itu Amalek harus dihapuskan. Ulangan pasal 25, saya bacakan mulai ayat 17. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ayat 18. Bahwa engkau didatangi orang Amalek di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Sekali lagi, bahwa engkau didatangi orang Amalek di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Nah ini, orang Amalek ini sangat licik. Apa yang dilakukan orang Amalek? Ketika orang Israel sedang berjalan, kalau dari Mesir kan barisannya panjang itu. Ada kurang lebih 40.000 orang yang keluar. Panjang. Nah kalau orang jalan dalam konvoi yang panjang itu, yang seger, yang kuat pasti di depan, ya kan? Yang tua-tua, anak-anak, yang udah capek, yang sakit, di mana? Di belakang, ketinggalan, kan gak bisa cepat jalan. Nah apa yang dilakukan oleh Amalek? Mereka menyerang dari belakang. Orang-orang yang lemah-lemah itu, yang tua, yang sakit, yang masih anak-anak, itu yang mereka bunuh. Itu yang mereka serang. Wah, licik sekali. Licik sekali orang Amalek ini. Mereka menyerang titik-titik kelemahan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Makanya Tuhan sangat marah. Karena orang yang di depan kalau mau menolong harus balik dulu. Ketika dia datang, yang di belakang udah keburu lari misalnya. Ini berulang-ulang disergap seperti itu. Sampai terjadi peperangan yang besar di Rafidim. Ketika di situ dikatakan Yosua bisa mengalahkan orang Amalek. Tapi perbuatan orang Amalek ini diingat oleh Tuhan. Betapa liciknya Amalek itu menyerang orang Israel di titik-titik kelemahannya. Nah saudara-saudara, tadi kita sudah katakan Amalek tadi artinya adalah hawa nafsu duniawi. Hawa nafsu daging.
Cara kerjanya juga sama, saudara. Cara kerjanya sama, saudara-saudara. Ya. Hawa nafsu daging itu menyerang kita atau muncul ketika kita berada pada titik-titik terlemah dalam kehidupan kita. Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan perhatikan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu Nah, sama kan sama Amalek. Amalek menyerang pada titik-titik yang terlemah. Hawa nafsu menguasai kita pada waktu kita bodoh. Bodoh artinya apa? Enggak ingat firman Tuhan. Kita kalut, kita panik. Karena apa? Karena masalah. Karena apa? Karena persoalan. Karena apa? Karena beban hidup. Kita panik, kita bingung, kita nggak tahu harus berbuat apa. Kita lupa firman Tuhan. Kita lemah pada saat itu. Hawa nafsu muncul. Udahlah gak usah lakukan firman Tuhan. Sekali ini aja, langgar. Yang penting kamu selamat dulu. Yang penting kamu bisnisnya berhasil dulu. Yang penting urusannya beres dulu. Sekali ini aja. Seperti itulah cara kerjanya Amalek. Di titik-titik terlemah dia menyerang. Seperti itu juga hawa nafsu. Di titik-titik kelemahan kita, titik-titik terlemah dalam kehidupan kita. Dia menguasai. Dia muncul. Itulah sebabnya kita jadi mengerti. Mengapa Tuhan begitu kejam pada Amalek. Tumpas habis, jangan dikasih sisa. Dan Saul tidak melakukan itu. Akibatnya mereka merasakan akibatnya. Ya, sampai beribu-ribu tahun. Ya. Mereka mengalami zamannya Haman. Ya. Mereka mengalami zamannya Hitler. Ya, mereka percaya bahwa akhir zaman juga mereka akan mengalami aniaya. Nah, ini kita melihat. Ya, jadi dari kisah tadi, ketika Tuhan berkata bunuhlah, tumpaslah, yang sepertinya kejam itu ternyata ada maksud Tuhan. Secara rohani kita mengerti di dalam kitab Kolose bahwa itu ditujukan untuk membunuh atau memusnahkan, mematikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu duniawi. Karena apa? Karena itu sama seperti Amalek bagi orang Israel. Hawa nafsu itu adalah bahaya laten kalau dalam bahasa istilahnya itu. Yang selalu bisa muncul kapan saja di saat kita dalam titik terlemah dalam kehidupan kita. Dia akan muncul, dia akan munculkan pengaruhnya, dia akan munculkan godaannya, dia akan munculkan rayuannya. Pada saat kita lemah, dia akan muncul. Makanya dikatakan firman Tuhan, pada saat kita merasa kuat, pada saat kita pada kondisi iman yang stabil, yang kokoh, kita harus matikan itu. Kita harus musnahkan. Kita harus tumpas habis hawa nafsu itu. Jangan kasih kesempatan. Karena kalau tidak, dia akan terus menerus muncul. Mengapa bisa begitu? Karena sesungguhnya hawa nafsu itu adalah bagian dari kita sendiri. Sama seperti Amalek. Itu adalah darah dagingnya Israel sendiri. Israel dan Esau dan Edom, jadi Edom itu, Esau itu satu kandungan, saudara-saudara. Lahir bareng. Yang satu menjadi umat pilihan Allah, yang satu keturunannya menyimbolkan hawa nafsu. Artinya apa? Melalui cerita ini kita mau diingatkan bahwa sesungguhnya hawa nafsu itu sama, ketika kita lahir itu hawa nafsu itu udah ada bersama kita. Keinginan-keinginan daging itu ada dalam diri kita. Makanya disebut keinginan daging. Karena apa? Kita punya daging. Kita hidup dalam daging. Jadi kalau tidak dimusnahkan, ya dia akan terus hidup bersama-sama dengan kita. Selama kita hidup, dia akan hidup. Karena apa? Karena dia ada sesungguhnya bagian dari tubuh kita ini. Dari daging kita. Ketika kita lahir, dia sudah ada. Sama seperti ketika Israel lahir, Esau sudah ada. Bersama-sama. Nah inilah yang Tuhan inginkan dimusnahkan. Ditumpas habis, jangan dikasih kesempatan sama sekali. Karena apa? Karena dia akan muncul setiap kali saudara-saudara lemah. Untuk apa?
untuk membunuh iman kita, untuk membinasakan iman kita. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau karya keselamatan dia lakukan. Pada perjanjian lama, dia sudah memilih Israel. Dikatakan biji matamu, biji mataku kata Tuhan. Ya, bahkan Tuhan rela tukar bangsa-bangsa lain demi Israel. Dan Tuhan tidak mau Israel binasa oleh Amalek. Sama halnya dengan perjanjian baru. Kristus sudah lahir, Kristus sudah mati, dia sudah bangkit, dia sudah menyelamatkan, menebus dosa manusia, sudah mengorbankan darahnya. Harga yang sangat mahal untuk keselamatan manusia. Dia tidak mau orang-orang yang sudah diselamatkan Israel rohani, gereja Tuhan ini mati, musnah imannya. Karena hawa nafsu kedagingannya. Makanya Tuhan perintahkan dengan jelas. Bunuhlah, musnahkanlah, tumpaslah hawa nafsu kedagingan itu yang ada di dalam kehidupan kita semua. Jadi saudara mengerti ceritanya. Ternyata cerita dalam perjanjian lama itu ada maksudnya, ada makna rohani. Kita tidak bisa bilang, Tuhan kejam sekali ya. Kalau kita nggak ngerti alasannya, tapi setelah kita ngerti alasannya, itu maksudnya. Kita diminta untuk mematikan hawa nafsu, menumpas sama seperti Israel diminta menumpas orang Amalek. Dan ingat apa yang dilakukan oleh Saul jangan kita ulangi. Tuhan bilang tumpas ya tumpas. Ya, Tuhan bilang musnahkan ya musnahkan. Kadang-kadang kita sendiri dengan sadar memelihara hal-hal yang kita senangi dalam kehidupan kita. Kita tahu ini gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tahu ini gak berkenan kepada Tuhan. Tapi kayaknya kita nyaman gitu dengan sikap itu. Kita nyaman dengan attitude itu. Kita nyaman dengan cara berpikir seperti itu. Dan itu kita pertahankan terus. Walaupun orang udah bilang itu salah loh. Itu gak benar loh. Itu membuat orang susah loh. Itu membuat orang sedih loh. Itu membuat orang menjadi korban loh. Tapi namanya manusia itu ya seperti tadi, egois. Ya. Aku dalam bahasa Yunani ego. Terlebih lagi kalau kita baca dalam Alkitab, nah ini sebagai orang-orang yang jadi hidup pada akhir zaman. Dalam 2 Timotius 3 tentang akhir zaman dikatakan apa? Pada akhir zaman orang akan mementingkan hawa nafsu daripada mengikuti kehendak. Kita baca coba dalam 2 Timotius pasal 3 supaya kita jelas. Timotius 3 saya baca ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan egois, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, perhatikan, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi ketika firman Tuhan bilang musnahkan, bunuh, tumpas, itu ada alasannya. Karena pada akhir zaman situasi akan semakin sukar, orang akan cenderung menjadi semakin egois. Artinya apa? Orang akan cenderung dikatakan mendengarkan atau menuruti hawa nafsunya. Tadi dikatakan hawa nafsu itu muncul pada titik-titik terlemah kehidupan kita. Pada akhir zaman masa yang sukar, semua orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Semua orang memikirkan dirinya sendiri, semua orang menjadi egois. Maka banyak orang yang dikatakan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jelas itu dikatakan di sini. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kita baca ayat selanjutnya, ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi si bahaya laten tadi, hawa nafsu kedagingan tadi, itu cenderung atau mempunyai kemungkinan besar untuk lebih muncul pada akhir zaman, pada situasi-situasi yang sulit.
ketika manusia kepepet, ketika manusia susah, ketika manusia merasa terancam kepentingannya. Dan dia muncul egonya, dia ingin menyelamatkan dirinya. Maka apapun rela dia lakukan. Dikatakan memfitnah, menipu, garang, menjelekkan orang, apa aja dia lakukan saudara-saudara. Terbaca tadi panjang sekali daftarnya. Apa aja dilakukan orang. Demi apa? Hawa nafsunya dia ikuti. Dikatakan lebih mengikuti hawa nafsu daripada perintah Allah. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah ketika dia bilang tumpas, musnahkan kedagingan itu, hawa nafsu daging itu. Jangan sampai nanti ketika Anda menghadapi situasi yang sulit, Anda berada pada titik terlemah, dia muncul, dia merayu, dia menggoda, dia membunuh imanmu dan engkau kehilangan keselamatan. Yang lebih bahaya lagi dikatakan, orang-orang seperti itu secara lahiriah beribadah. Secara lahiriah badannya ada di gereja. Waduh, ini lebih menakutkan. Kalau dikatakan orang-orang seperti itu adanya di terminal, kita nggak usah pusing. Berarti kita semua yang di sini aman ya kan? Kita semua di sini aman, ini semua nih. Benar. Tapi masalahnya Tuhan bilang orang-orang yang kayak gitu tuh ada di gereja saudara-saudara. Saya nggak bisa tahu. Kanan kiri saudara nggak bisa tahu. Cuma saudara sendiri yang tahu. Ini menjadi suatu hal yang patut dan sangat-sangat harus kita renungkan. Bahwa perintah Tuhan itu nggak main-main. Harus kejam, harus sadis terhadap nafsu kedagingan kita sendiri. Kalau kita lihat orang-orang saleh zaman dulu, ada yang namanya pietism itu ya, hidup saleh. Orang-orang dulu itu berusaha membebaskan diri dari nafsu duniawi dengan cara apa? Bertapa. Mereka mengasingkan diri. Pergi ke gunung yang sepi, sunyi sendiri, bertapa, bahkan kadang-kadang tanpa makan, tanpa minum. Saya pernah baca kemarin ada ditemukan seorang biksu di mana tuh, Nepal atau Tibet, yang udah umur 200 tahun lebih masih hidup tapi udah kayak kayu. Karena nggak makan, nggak minum, bertapa. Itu agama-agama kuno zaman dulu. Dulu pada abad pertengahan juga orang Kristen juga sempat tuh kayak gitu. Pergi ke biara-biara. Biara-biara itu letaknya kan di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Di sana mereka memisahkan diri, hanya beribadah kepada Tuhan ya. Menjauhkan diri dari kesenangan-kesenangan duniawi. Itu adalah cara-cara orang berusaha menghindarkan diri tadi. Tapi ini enggak sesuai sama perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan menghindarkan diri atau menghindarilah hawa nafsumu, tapi Tuhan perintahkan bunuhlah. Musnahkanlah, gak peduli kamu ada di mana, yang penting kamu harus matikan hawa nafsunya itu. Kalau orang-orang tadi kan mereka menghindar, menjauhi, supaya apa? Supaya tidak terpengaruh oleh hawa nafsu dunia. Atau lebih mudah mengendalikan. Tetapi kita diminta oleh Tuhan harus mematikan hawa nafsu dunia itu. Ini yang berat saudara-saudara. Tapi kalau saudara mau coba untuk bertapa, boleh-boleh aja sih. Ada yang di sini pengen bertapa supaya bisa terhindar dari hawa nafsu duniawi. Supaya nggak ngelihat dunia yang hedon ini ya. Nggak ngelihat mobil yang bagus setiap tahun keluar misalnya. Nggak ngelihat emas yang edisi terbaru, perhiasan edisi baru yang muncul di sosial media saudara-saudara. Kan zaman sekarang sosial media itu benar-benar kurang ajar ya. Saudara sekali klik cari kalung misalnya gitu. Setiap hari saudara dikirimi brosur tentang kalung. Saudara cari, iseng-iseng aja cari mobil bekas gitu. Tiap hari saudara dikirimi brosur tentang mobil. Saudara nyari mobil bekas dikirimnya Lexus gitu, ini brosurnya. Dikirimnya Mercedes. Karena dia tahu ada kecenderungan orang ini. Nah itulah begitu duniawi itu menggoda. Ya kalau saudara ingin menghindarkan semua itu, saudara matikan gadget saudara bertapa, coba mungkin. Tapi intinya harus matikan saudara hawa nafsu daging itu. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan. Keselamatan itu penting bagi Tuhan. Keselamatan itu berharga. Tuhan akan lakukan segala upaya untuk menyelamatkan saudara sampai saudara menerima keselamatan yang utuh sempurna, yaitu masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya musuhnya itu Tuhan sudah identifikasi dengan jelas. Musuhnya itu adalah daging saudara sendiri. Itu yang harus dimatikan. Itu yang harus dimusnahkan. Itu yang harus
habisi. Tidak boleh dikasih tempat dalam kehidupan kita. Oke, sekarang selanjutnya bagaimana? Bagaimana cara kita bisa mematikan atau memusnahkan hawa nafsu daging tadi? Kembali ke dalam cerita orang Israel dan orang Amalek. Kita akan baca kembali di dalam Keluaran pasal 17. Bagaimana bisa mengalahkan hawa nafsu daging? Bagaimana Israel bisa mengalahkan Amalek? Keluaran pasal 17 ayat 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ya. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, mengangkat tongkat Allah di tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi ketika itu orang Israel berperang dengan orang Amalek di Rafidim, ini terjadi suatu peristiwa yang unik. Ketika Musa mengangkat tongkat Allah di tangannya, maka orang Israel menang. Tapi yang namanya Musa pada saat itu dia sudah tua, sudah lanjut usianya. Gak kuat ngangkat tongkat Allah itu lama-lama. Dia capek, tangannya turun. Israel kalah, Amalek menang. Jadi bagaimana caranya ketika dilihat oleh Harun dan Hur, wah ini kalau tangan tongkat Allah diangkat kita menang. Yosua sedang berperang nih, menang Yosua. Kalau tongkatnya turun, Yosua kalah, Amalek yang menang. Maka Harun dan Hur meletakkan batu, Musa disuruh duduk. Harun menopang di sebelah salah satu sisinya, Hur menopang di sisi yang lain. Dengan demikian Musa bisa terus angkat tongkat Allah di tangannya sampai matahari terbenam. Dengan demikian orang Israel bisa mengalahkan Amalek. Apa artinya? Tongkat Allah. Dengan tongkat Allah itu Musa membuat mujizat. Dia sentuhkan ke sungai Nil, sungai menjadi darah. Dia ketukkan ke tanah, ya, keluarlah katak. Tongkat itu adalah kuasa Allah. Ketika kuasa Allah ditinggikan, dijunjung tinggi, maka Israel menang. Tapi ketika tongkat itu melambangkan kuasa Allah itu turun, Israel kalah. Nah disinilah kita melihat Harun dan Hur menopang. Menopang supaya apa? Supaya tongkat Allah tetap ditinggikan. Supaya kuasa Allah tetap dinyatakan. Kuasa Allah tetap ditunjukkan, diperlihatkan. Dia naik di atas gunung, itu tempat yang tinggi. Artinya apa? Semua bisa melihat kuasa Tuhan. Tapi kalau dia turun, yang perang gak bisa lihat. Tapi kalau dia angkat, yang perang bisa lihat. Itu ada Musa mengangkat tongkat Allah. Mereka semangat, mereka menang. Nah Harun dan Hur menopang. Harun kita tahu itu adalah kakaknya Musa, suku Lewi. Dari suku Lewi itu sudah ditetapkan bagi orang Israel, Lewi itu adalah keturunan para imam. Siapa Hur? Hur adalah suku Yehuda. Bagi orang Israel sudah ditetapkan bahwa Yehuda itulah yang akan menjadi raja-raja. Dari keturunan Yehuda lah raja-raja Israel. Jadi kita lihat di sini Harun melambangkan imam, Hur
melambangkan raja atau kekuasaan, menopang supaya Musa hamba Tuhan di Urapi itu bisa terus mengangkat tinggi kuasa Tuhan. Apa artinya bagi kita gereja? Imamat rajani. Saudara ingat istilah itu? Di dalam, kita baca di dalam Alkitab, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Imamat rajani itu adalah bicara tentang gereja Tuhan. Harun dan Hur itu adalah gereja Tuhan, imamat rajani. Pada zaman Israel, zaman perjanjian lama, imam dan raja itu terpisah. Sampai kedatangan Tuhan Yesus, itu masih ada. Di Yahudi itu ada imamnya, keturunan Imam Sadok, orang Saduki. Ada rajanya, keturunannya Herodes. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menjadikan gerejanya itu disebut imamat rajani. Artinya ya imam, ya raja. Gereja itu berfungsi sebagai imam, gereja itu berfungsi sebagai raja. Nah inilah yang menopang. Menopang apa? Supaya kuasa Tuhan tetap ditinggikan. Katakan di sini, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Kalau kita mau menang perang melawan Amalek, kalau kita mau menang perang melawan hawa nafsu dalam kita harus terus menopang hamba-hamba Tuhan. Musa ini adalah hamba Tuhan. Mengangkat tinggi tongkat Allah, kuasa Tuhan harus dinyatakan. Tongkat Allah, kuasa Tuhan harus dinyatakan. Semua orang harus lihat bahwa kita memiliki Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Kita harus siarkan, kita harus beritakan. Dengan kata lain, kita harus melayani, kita harus terlibat, kita harus menopang. Baru kita bisa menang. Jadi jangan jadi anak Tuhan. Kenapa sih kita harus melayani? Pertanyaannya, mengapa sih sebagai orang Kristen kita harus melayani? Ya itu tadi, salah satu cara untuk saudara bisa terbebas atau bisa mengalahkan hawa nafsu daging adalah dengan terlibat dalam pelayanan. Di dalam pelayanan saudara berada satu komunitas yang sama-sama berpikir tentang bagaimana caranya melebarkan pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya memenangkan jiwa-jiwa. Bagaimana caranya memajukan pekerjaan Tuhan. Bagaimana caranya berbuat yang terbaik buat Tuhan. Saudara akan terus disibukkan dengan berpikir hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Memuliakan nama Tuhan, meninggikan tongkat Allah. Saudara berada di satu komunitas yang saling menguatkan, yang saling mendukung, saling menopang. Maka kemungkinan saudara untuk jatuh atau kalah dari hawa nafsu daging itu menjadi semakin kecil. Bahkan kalau menurut kisah Amalek tadi, dia mengalahkan Amalek itu. Itulah cara yang Tuhan tetapkan. Makanya kita ada jadi mengadakan ibadah. Kita ada gereja. Ibadah itu apa? Bukan hanya tempat untuk kita datang beribadah berbakti, tapi juga tempat untuk kita menjadi imamat rajani. Imamat rajani, orang-orang yang bekerja, yang melayani, yang menopang pekerjaan Tuhan. Itulah caranya kita bisa luput dari hawa nafsu daging. Kalau saudara tidak mau terlibat dalam pelayanan, saudara soliter, saudara sendiri, saudara Kristen tapi saudara sendiri. Gak mau terlibat dalam pelayanan, yang penting datang hari Minggu pulang di rumah ya. Ada saat-saat tertentu di mana saudara berada pada titik terlemah dalam kehidupanmu karena persoalan, karena masalah. Pikiranmu lemah, saudara lupa kuasa Tuhan, kedaginganmu muncul. Pada saat itulah biasanya orang-orang Kristen itu dikalahkan, mengikuti hawa nafsu daging. Itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan yang kita pelajari tadi. Jadi jelas firman Tuhan sudah mengajarkan dan mengingatkan. Tinggal bagaimana kita mau melakukannya. Pagi hari ini, saya tidak mau berpanjang firman Tuhan, tapi yang satu hal yang kita patut yakini. Ya, kita harus seperti dikatakan oleh Paulus tadi, matikanlah dalam dirimu segala kedagingan. Sama seperti firman Tuhan kepada orang Israel, tumpaslah Amalek. Karena itu adalah bahaya laten yang akan menggerogoti iman kita, kehidupan rohani kita. Kita harus terus berada di dalam
persekutuan, persatuan, pelayanan. Untuk kita bisa terus bisa menang melawan Amalek. Untuk kita bisa menang melawan hawa nafsu daging. Puji Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Biar firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi perenungan kita. Ya. Di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit, orang cenderung untuk semakin menjadi egois. Orang cenderung mementingkan diri sendiri. Banyak orang-orang yang lemah karena terdesak oleh situasi. Pada saat itulah sangat teruji bagaimana kualitas iman kita. Apa kita benar-benar sudah siap menjadi manusia-manusia baru, ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui. Matikanlah dalam dirimu segala hawa nafsu kedagingan. Haleluya, haleluya. Biar kita terus mencintai Tuhan Yesus lebih lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam setiap hari mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita mau setia di dalam pelayanan. Setiap apa yang Tuhan percayakan, ingat kita adalah imamat rajani. Imamat itu melayani di rumah Tuhan. Rajani itu orang yang bertindak punya kuasa. Kita adalah dipilih untuk menjadi pelayan-pelayan yang berkuasa, yang punya kuasa untuk menopang pekerjaan Tuhan. Jangan kita meninggalkan hal itu, tapi pergunakanlah setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian kita bisa diluputkan dari hawa nafsu daging. Dan kita boleh menjadi orang-orang Kristen yang terus-menerus menang. Haleluya. Mari kita angkat pujian, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup, Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. ku tak dapat. Membalas kasih-Nya. Mari saya persilakan kaum wanita angkat pujian ini. Kaum pria berdoa. Haleluya. Mau hidup Oh, haleluya. kehendak Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Haleluya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mari kaum pria kita angkat pujian ini. Kaum wanita masuk dalam doa. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua.
mau. Mari semua angkat pujian ini. Turutkan, kami mau turut kehendak-Mu. Ku mau memberi semua Kami mau memberi Tuhan semua yang dapat kami berikan ya Tuhan. berikan. Ku mau cinta Kami mau mencintai Tuhan lebih dari semua, lebih dari diri kami sendiri Tuhan, lebih dari kedagingan kami ya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dengan penuh kesungguhan angkat pujian ini. Haleluya. Turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami mau belajar mencintai-Mu Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari diri kami sendiri Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa karena kami sudah dengar suara-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami umat-umat ketebusan-Mu. Orang-orang yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu yang sangat mahal Tuhan. Kami berharga di mata-Mu, oleh sebab itu Engkau ya Tuhan ingin terus memelihara kami. Tetap ada dalam rencana keselamatan-Mu yang indah. Kau tak mau membiarkan kami binasa oleh karena mengikuti hawa nafsu daging kami. Oleh karena kami mengikuti keinginan-keinginan tubuh kami ini ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami, kami mematikan setiap hawa nafsu daging yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami tidak larut di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sudah memberi jalannya bagi kami untuk kami tetap dapat hidup berkemenangan. Yaitu dengan kami tetap tinggal dalam pelayanan Tuhan, setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menjadi imamat-imamat rajani yang melayani dengan penuh kuasa untuk meninggikan nama Yesus. Dengan demikian kami boleh terluput dari hawa nafsu duniawi ini. Dengan demikian kami boleh terluput dari hawa nafsu daging ini ya Tuhan. Dengan demikian kami boleh tetap ada dalam rencana keselamatan-Mu. Dengan demikian kami boleh tetap menjadi umat-umat kesayangan-Mu sampai hari terakhir kami boleh bertemu dengan Engkau sebagai kekasih jiwa kami, sebagai Tuhan juru selamat kami yang kekal. Mampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mampukan kami hidup turut kehendak Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu terus memimpin langkah-langkah kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu yang sudah dengan begitu jelas disampaikan pada pagi hari ini. Itu kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami yakin dan percaya setiap kami yang datang boleh membawa pulang berkat-berkat rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Menjadi bekal di dalam kami menjalani kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, kita akan jalankan persembahan. Angkat pujian tadi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia,
Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan saudara. Kita akan dengar pengumuman. Saya persilakan Bapak Parulian menyampaikan pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita sudah berkati firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Kita berdoa juga kepada Bapak, untuk Bapak Yonatan, terus dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan lihat jadwal ibadah kita 1 minggu depan. Bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendapatkan jadwaling ibadahnya, kita akan masuki, tanpa kita sadari, kita sudah masuki minggu terakhir di bulan Januari, tanggal 20 minggu ibadah raya kita, tanggal 29 Januari. Untuk pagi harinya song leader Saudara Fidel, penerima tamu atau prokesnya Ibu Panggabean, kolektannya Ibu Yani dan Ibu Yuni. Untuk ibadah sore, song leader Ibu Ine, untuk prokes Saudara Yurlin. Untuk ibadah tengah minggu, kita sudah mulai ibadah tengah minggu, wadah-wadah. Untuk ibadah Selasa kaum wanita, sudah dimulai, worship leadernya Ibu Rita, renungan Ibu Yeli, dengan acara tukar kado di ibadah wanita jam 3 sore di gereja. Untuk ibadah hari Jumat kaum pria, karena kita juga sudah masuk ibadah perdana di tahun 2023 ini, diharapkan semua kaum pria. Untuk ibadah kaum pria hari Jumat, ibadah perdana kita, song leader dari Bapak Sinaga, firman Tuhan Bapak Yonatan, di tempat di gereja. Sekali lagi untuk kaum pria diharapkan kehadiran kita di ibadah kaum pria hari Jumat tanggal 27 Januari. Untuk ibadah pemuda juga sudah berjalan, ibadah pemuda hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Kiranya bagi semua jemaat, karena sudah ada ibadah wadah, diharapkan semua kita hadir di dalam ibadah wadah kita.
Yang berikutnya adalah ulang tahun minggu ini kami ucapkan selamat ulang tahun untuk pertama saudara adik Ripka Panjaitan tanggal 17 Januari dan saudara Pimpin tanggal 18 Januari. Kami ucapkan selamat ulang tahun, dan juga mungkin ada jemaat yang berulang tahun di minggu ini tidak tertera di warta jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Yang berikutnya adalah kita berdoa untuk Bapak Gembala kita yang saat ini sedang ada di luar negeri, di Vietnam, yang mungkin dalam beberapa hari ini akan kembali ke Indonesia. Kita doakan perjalanannya, Tuhan sertai, diberikan kesehatan, tiba di Depok juga dalam keadaan sehat. Terima kasih, dan juga kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Pendeta Simamora dan Ibu yang pada hari ini ibadah bersama dengan kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara dengar jadwal ibadah untuk 1 minggu ke depan. Kita sudah mulai kembali ibadah-ibadah wadah. Diharapkan saudara-saudara semua berpartisipasi, yang wanita ikut di kaum wanita, yang pria ikut di kaum pria, yang pemuda ikut di kaum pemuda, ya, supaya kita boleh terus semangat memasuki tahun yang baru ini. Kita boleh semakin giat di dalam ibadah, bahkan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan angkat pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang telah kualami sepanjang hidupku. Nanti Bapak Pendeta Simamora akan tutup dalam doa sekaligus doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam sepanjang hidup kami. Terlebih-lebih kami bersyukur Tuhan memberikan kami kemenangan, Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami berkat-berkat yang limpah, baik berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat umur panjang. Hari ini kami telah memasuki hari yang ke-22 di bulan yang baru, tahun yang baru, tahun 2023. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, walau dunia mengatakan gelap, dalam keadaan suram, dalam keadaan sukar, sulit, dan tidak bisa berbuat apa-apa, bagi orang-orang percaya, kami terlalu yakin dan percaya Engkau Allah Immanuel, Allah beserta kami.
hari ini, seterusnya dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Immanuel. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sedang jemaat-Mu, domba-domba-Mu yang ada di tempat ini, di dalam mengarungi tahun 2023 ini Tuhan. Engkau tolong, Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau jaga, Engkau lindungi, baik dalam tiap-tiap pribadi maupun tiap-tiap rumah tangga atau keluarga, lepas keluarga. Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau tolong Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian jemaat-Mu atau rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan campur tangan, Tuhan berkati supaya semua usaha, pekerjaan, bahkan mata pencarian seluruh domba-domba di tempat ini boleh diberkati, boleh berhasil, boleh mendatangkan berkat dan bahkan menjadi berkat bagi anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, mulai dari anak-anak taman TK atau taman anak-anak kanak-kanak sampai kepada SD, SMP, SMA, SLT atau perguruan tinggi. Mari Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepintaran, kepandaian, kecerdasan bagi putra-putri kami semua ya Tuhan. Semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini tidak terkecuali, semua biarlah diberkati Tuhan, semua diberikan keberhasilan, semua diberikan haleluya berkat-berkat yang luar biasa. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi ini. Tuhan meteraikan, Tuhan tanamkan di dalam hati kami. Biarlah kami tidak menjadi Tuhan orang-orang Amalek, tapi kami menjadi orang-orang Israel yang memusnahkan segala hawa nafsu, segala kedagingan, segala ambisi, segala kesombongan, congkak, egois dan sebagainya. Kami boleh lepaskan, kami boleh bebaskan, kami boleh matikan itu semua. Dan biarlah ya Tuhan, ini bukan hanya tahun yang baru, tetapi kehidupan kami semua biar menjadi hidup yang baru, hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati tiap-tiap jiwa yang hadir pada pagi ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit dalam nama Yesus Kristus Engkau jamah, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu ya Yesus. Demikian yang hari ini juga kami percaya mereka sudah ditambahkan usianya 1 tahun. Tuhan berkati dengan bertambahnya usia, biar mereka juga bertambah-tambah imannya, bertambah-tambah kesetiaannya, bertambah-tambah ketaatannya, bertambah-tambah juga memiliki roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong pimpin perjalanan hidup anak-anak-Mu dengan juga bertambahnya umur, ialah mereka semakin giat, semakin kuat, semakin melekat, bahkan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan juga Bapak Gembala kami yang tidak ada bersama-sama kami, yang mungkin dalam Tuhan perjalanan dari Tuhan Tiongkok. Tuhan biarlah tolong, Engkau pimpin, Engkau sertai Bapak Gembala kami dengan cucunya ya hari ini mungkin dalam perjalanan kembali ke tempat pelayanan di sini. Tuhan tolong, Engkau jaga lindungi perjalanan hamba-Mu beserta cucunya, bahkan tibakan di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah penggembalaan, di tengah-tengah keluarga dengan sukacita, dengan segala selamat, dengan tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapa, Tuhan tambahkan usia, berikan umur panjang untuk Bapak Gembala kami beserta anak, cucu, menantu semua, biar juga diberkati oleh Tuhan, dipakai semua bagi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk saudara kami Yonatan. Beliau adalah ya Tuhan akan menjadi wakil gembala. Tuhan berikan beliau hikmat, marifat, urapan Roh Kudus, biar semakin menjadi bagian hamba-Mu saudara Yonatan dan istri, anak-anak, biar mereka juga boleh sehati, seia, sekata mendukung dalam pelayanan Bapak Yonatan sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami. Tuhan terus pakai, berikan kerendahan hati,
dan berikan kuasa biar semakin berbuah-buah. Demikian anak-anak Bapak Gembala yang lain, baik yang ada di Bandung, baik yang ada di Tanjung Pinang, bahkan yang ada di sini semua, bahkan yang bungsu yang ada bersama-sama di Pastore, Engkau juga berkati berserta suaminya, bahkan anak-anaknya. Engkau pakai ini semua keluarga. Walaupun Ibu Gembala kami tidak ada lagi di tengah-tengah kami, beliau selesai tugasnya, selesai kontraknya, dan kami percaya beliau sudah ada di dalam surga menikmati hidup yang kekal. Ada berglori, ada bersorak-sorai, penderitaannya, segala penyakitnya sudah Tuhan lepaskan. Dan bagi suami atau Bapak Gembala beserta anak cucu yang masih Tuhan beri kesempatan, terus Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan berikan umur panjang. Terima kasih Bapak dalam surga. Inilah permohonan doa kami. Bapak, juga kami ingat akan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau curahkan roh pertobatan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Jokowi selaku Presiden, Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada camat, lurah, RT, RW. Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan, berikan mereka juga roh rasa tanggung jawab. Berkati bangsa kami di mana sebentar tahun 2024 akan menghadapi pemilu. Berikanlah ya Tuhan keamanan, berikan ketentraman, berikan Tuhan pemilu yang adil dan tidak curang, tidak ada kolusi atau korupsi. Semua biarlah dengan baik, berikan pemimpin yang jauh lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati sekali lagi korban persembahan anak-anak Tuhan, baik yang mengembalikan milik Tuhan maupun persembahan-persembahan yang lain. Semua pengorbanan jemaat-Mu pada pagi ini Engkau balas dengan berkat yang berlipat kali ganda seturut dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian juga sepanjang minggu ini seluruh kegiatan kami serahkan dalam tangan-Mu. Saudara-saudari kami yang hari ini tidak semua hadir karena ada Imlek, Tuhan Engkau berkati keluarga kami yang lain, mungkin dalam rangka Imlek dimanapun mereka berada, baik yang keluar kota, yang keluar negeri, Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau kembalikan juga di tengah-tengah kami dengan segala selamat. Terima kasih Bapa. Juga demikianlah Tuhan seluruh penuhan doa kami. Sebentar anak-anak-Mu akan kembali kepada rumah tangganya masing-masing. Engkau pimpin, Engkau sertai, dan tibakan di rumah tangga mereka masing-masing dengan segala selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami tamatkan dan tutup ibadah kami pada pagi ini dengan ucapan syukur di dalam satu nama, di atas segala nama, dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan sekarang terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia kepada saudara-saudari. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kepada saudara-saudari Bapak Ibu sekalian. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan serta persekutuan Roh Kudus adalah kiranya tinggal bersama-sama kita mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Terima